dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita sama-sama mendengarkan sedikit tausiah dan tembak lagi tembak lagi sedikit tausiah dari Ustadz Sahrudin El Fikri. Mungkin klunya kalau mengutip para dai, para ustadz, ya saya bukan dai, bukan ustadz, cuma mengutip aja sekedar amalan yang tidak terputus orang yang meninggal itu katanya 3, katanya ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Yang satu adalah harta yang bermanfaat yang dijalankan lewat sedekah atau jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Mungkin malam ini inilah cara Ananda ibunda yang wafat pada 7 hari yang lalu, istilahnya mendoakan, dan mudah-mudahan menjadi wasilah dan diterimanya doa-doa kita. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Sahrudin El Fikri SAG waktunya, dan mungkin langsung nanti ditutup dengan doa, silakan. Alhamdulillah, biasa mudahin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min 3: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah henti. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, siapa seandainya kalian mau bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, maka aku, kata Allah, akan menambahkan nikmatku. Dan sebaliknya, jika kita kufur, kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, inna adabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku itu, kata Allah, sangat pedih. Kita malam hari ini bersyukur masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur malam hari ini masih diberikan penglihatan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan pendengaran. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan bisa bicara. Seandainya salah satu nikmat itu saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengeluhnya luar biasa. Yang tidak melihat ingin melihat, yang tidak bisa bicara ingin bicara, yang tuli, yang tidak mendengar berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendengar.
Nah sekarang berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah, mata kita telah diberikan oleh Allah, maka bagaimana kita mempergunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang dia tidak bisa bicara, dia tunawicara, dan bukan hanya itu saja, dia juga tunanetra, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, dan bukan itu saja, dia juga tidak bisa mendengar. Dia tunarungu. Bayangkan kalau nikmat semua yang diberikan oleh Allah itu tidak kita terima atau tidak bisa kita nikmati, maka alangkah menyedihkan. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah begitu banyak, maka bagaimana kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat yang diberikan kita bisa bersyukur. Bersyukur bukan kemudian kita alhamdulillah semata, tetapi nikmat yang telah diberikan oleh Allah, rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sebagiannya mungkin kita infakkan di jalan Allah. Kenapa kita harus berinfak? Kenapa kita harus bersedekah? Karena sesungguhnya mayit, jenazah yang sudah dikubur, seandainya mereka bisa kembali ke dunia ini, maka pertama kali yang mereka lakukan adalah fa'asaddaq. Saya ingin bersedekah, kata. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka sudah berada di alam kubur. Mereka baru menyesali ketika mereka sudah di alam kubur. Nah, kita yang saat ini masih diberikan umur, mudah-mudahan panjang. Amin. Mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah. Kalau yang 50, kalau mengikuti Rasulullah berarti kira-kira 13 tahun lagi. Yang sudah 62, ya berarti kurang setahun lagi. Yang 20, ya berarti kira-kira masih lama. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, ajal sudah datang, sudah siap menjemput, maka dia tidak pandang umur lagi. Yang umurnya 20, kalau Allah sudah memanggilnya, ajal sudah datang, maka dia siap ataupun tidak siap, maka dia harus siap. Yang umur pendek, yang umurnya mungkin baru 25 tahun, kalau Allah berkehendak bisa meninggal. Kebetulan ibu kami, ibu mertua, diberikan umur kurang lebih di 40 tahun, tepatnya 79 tahun 9 bulan. Beliau diwafatkan oleh Allah pada minggu kemarin, sudah sepekan. Artinya dari umur yang diberikan oleh Allah, bagaimana kemudian kita ingin umur kita bermanfaat. Kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umur yang diberikan kita gunakan untuk banyak mengingat Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah panjang umurnya, banyak amalnya, banyak kebaikannya. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang panjang umur dan banyak amal kebaikan. Tapi orang yang paling buruk di antara kalian, panjang umurnya,
banyak maksiatnya. Ya, na'udzubillah. Kita semua tidak ingin umur kita panjang ternyata banyak keburukannya, banyak maksiatnya. Kita berharap umurnya panjang, banyak amalnya. Kalaupun pendek, ya mudah-mudahan banyak amal kebaikannya. Pada intinya adalah segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memperbanyak syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, atas segala rezeki yang telah diberikan. Jangan sampai umur yang sudah diberikan, nikmat yang sudah diberikan, ternyata kita tidak mempergunakannya untuk perbuatan yang baik atau amal-amal yang baik. Kita semua pasti akan mengalami kematian. Kematian pasti akan mendatangi kita. Walaupun kita menghindarinya, maka kematian itu pasti akan datang. Jadi yang sudah umur 62 tahun bersiap-siaplah. Yang umur 50 siap-siap. Yang sudah haji alhamdulillah. Yang belum mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang banyak rezeki mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Yang saat ini punya kedudukan mudah-mudahan Allah awetkan kedudukannya. Yang saat ini menjabat sebagai ketua RT mudah-mudahan jadi RT lagi. Kita semua ingin meningkat. RT mudah-mudahan besok jadi lurah katanya. Kalau nggak mau jadi RW ya jadi lurah. Nggak apa-apa, yang penting kan meningkat. Kita semua berusaha untuk segala sesuatunya terus meningkat. Tetapi bagaimana peningkatan yang kita lakukan semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian dia tidak pandang waktunya ketika akan tiba. Baik mereka sedang berdiri, kalau kematian akan datang, maka kematian itu pasti akan mendatangi. Yang sedang duduk, ya kalau waktu kematian datang ya bisa saja juga akan mendatanginya. Yang sedang berbaring juga demikian. Bahkan yang sedang minum pun bisa saja kematian datang. Apalagi yang sedang merokok misalnya. Cuman katanya kalau rokoknya mati, dinyalain lagi gitu ya. Kalau kematian sudah datang, maka tidak ada lagi yang bisa menolaknya. Di dalam Al-Quran dikatakan kehidupan kita ini sesungguhnya adalah permainan belaka, senda gurau semata, hanya sebatas singgah saja, sebatas persinggahan. Bagaimana kemudian kita memperbanyak amal kebaikan kita. Tadi sudah disinggung oleh MC kita Pak Johar. Ketika kita wafat, ketika anak cucu Adam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah diwafatkan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup menolongnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Maka rizki yang telah diberikan oleh Allah, jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Bisa 1000 sehari, alhamdulillah. Bisa 2000 setiap hari, alhamdulillah. Bisa sebulan 100.000, alhamdulillah. Sekecil apapun infak yang kita berikan, sekecil apapun sedekah yang kita lakukan, insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah yang kita berikan, infak yang kita lakukan, karena itulah yang akan terus mengalir pahalanya di sisi Allah untuk kita. Bukan baju yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan kendaraan yang baru,
tetapi yang akan menemani kita di alam kubur nanti adalah amal kita. Yang berikutnya setelah sedekah jariyah yang akan menjadi teman kita kelak di yaumil kiamah nanti atau di dalam kubur nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah Bapak Ibu yang saat ini menjadi guru, entah guru SD, entah guru SLB, entah guru bahasa Indonesia, atau guru bahasa Inggris, atau guru S3, atau yang mengajari mengaji kayak Ustadz Mustain. Semuanya pahalanya nanti akan mengalir selama orang tersebut terus belajar, kemudian ilmu yang dia dapatkan dia ajarkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Amin. Begitu juga orang yang berinfak, ketika dia berinfak, apalagi tujuannya saya belikan Al-Quran, saya infakkan buat mereka yang sedang belajar mengaji. Kemudian orang yang menerima infak Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, dia pandai, kemudian dia mengajarkan lagi, maka pahalanya akan terus mengalir. Betapa luar biasanya, betapa besarnya rezeki yang diberikan oleh Allah, betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka bagaimana kemudian nikmat itu harus kita infakkan, kita sedekahkan. Kita berharap ketika kita wafat nanti, amal yang menjadi teman kita di alam kubur bahkan hingga ke yaumil kiamah adalah amal yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, ketika seseorang dibawa ke alam kubur, jenazah sedang ditandu, dibawa ke kuburan, maka kata Rasulullah ada 3 hal yang akan mengiringinya. Siapa yang pertama? Yang pertama ahluhu. Apa ahluhu? Keluarganya. Yang datang menemaninya, yang mengantarkannya adalah ahluhu atau keluarganya. Yang kedua yang akan mengiringinya adalah maluhu, hartanya. Kendaraannya ikut mengantar. Dan yang terakhir yang menemani, yang mengiringinya nanti ke alam kubur adalah amaluhu. Tapi dari 3 itu kata Rasulullah, 2 kembali, 1 yang tertinggal. Yang kembali adalah ahluhu dan maluhu, keluarganya dan hartanya. Istrinya tidak akan mungkin mau menemani suaminya yang dikuburkan. Ya Pak Syed. Jangan baik-baik sama istri makanya. Suami juga tidak akan mungkin menemani istrinya yang dipendam di kuburan. Cari istri yang baik. Biasa-biasa aja makanya. Pacun, biasa-biasa aja sama istri. Bahkan belum sampai di alam kubur saja, ketika jenazah sudah dikafani, tidak ada yang mau menemaninya untuk tidur bersama. Secantik apapun istrinya atau setampan apapun suaminya, ketika sudah wafat baru dikafankan, belum dibawa ke kuburan atau disemayamkan, tidak ada yang mau menemaninya untuk tidur. Yang terakhir yang menemani jenazah ketika di kuburan itu adalah amalnya, amalnya yang akan mengiringnya, dan amal itulah yang akan menemannya sampai di hari kiamat nanti. Maka kita yang masih diberikan umur yang panjang, yang hari ini kita masih sehat, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salat kita terus kita jaga, zakat kita keluarkan, puasa kita laksanakan, ada sebagian rezeki kita usahakan untuk kita sedekahkan. Karena sesungguhnya amal kita, harta kita
yang ada di dunia ini, sesungguhnya yang benar-benar harta kita adalah yang kita infakkan. Kalau ada kotak amal lewat, ada uang di saku 10.000 sama 2.000 yang dimasukkan, 10.000 semuanya. Mudah-mudahan semuanya. Mungkin kita merasa khawatir, aduh ada 10.000, ada 2.000, buat 2.000 aja, yang 10.000 buat ke warung beli kopi misalnya. Padahal nanti yang akan menemani kita yang atau harta kita sesungguhnya adalah yang kita masukkan ke kotak amal. Maka jangan segan-segan, jangan pernah ragu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidak perlu panjang lebar kita harus menjelaskan tentang masalah kematian, karena Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa kematian itu cukup untuk menjadi nasihat. Kematian itu sudah cukup menjadi nasihat kita. Yang sehat kalau kematian sudah datang pasti akan mati. Yang sakit kalau kematian datang ya juga akan mati. Tetapi ada orang yang sehat yang dia berusaha untuk menghindari kematian, ternyata kematian datang mendahuluinya. Ada orang yang sakit berobat kemana-mana, ternyata terus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang berjuang, yang berusaha berjuang, yang dia memakai senjata yang biasanya nembakin orang, misalnya panjang umur, nggak mati-mati, maksudnya lama gitu. Doain. Bukan itu contoh. Udah siap-siap ngomong. Yang biasanya mereka berada di medan perang, yang biasanya mereka sudah siap menyerahkan jiwa dan raganya untuk negara tercinta, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata umurnya panjang. Tetapi ada orang yang bersembunyi ketika ada perang, bersembunyi di dalam rumah atau mungkin di dalam bunker, ternyata ada tembakannya yang meleset, justru kena yang di dalam rumah. Kan bisa jadi seperti itu. Yang berada di medan perang belum tentu mati, tetapi yang berada di dalam bunker mungkin kena peluru nyasar misalnya. Bisa saja seperti itu. Artinya yang namanya kematian bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, tidak pandang waktu. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kematian itu sudah cukup menjadi nasihat untuk kita. Yang kaya, kalau kematian datang, dia gak akan mungkin bisa membeli supaya panjang umur. Begitu juga yang kuat berusaha untuk mengendalikan dirinya supaya terus sehat misalnya. Kalau kematian datang bisa menimpa kepada yang kuat juga. Contoh Fir'aun punya jabatan tinggi sebagai raja, tetapi ketika kematian datang ternyata kedudukannya tidak mampu menyelamatkan nyawanya dari kematian. Qarun yang kaya raya, ketika kematian datang ternyata hartanya yang berlimpah tidak mampu menyelamatkannya dari kematian. Artinya kepada siapapun kematian pasti akan datang, walaupun dia bersembunyi atau mencoba lari dari yang namanya kematian. Jika kematian sudah datang, maka siapapun tidak akan bisa menolaknya. Malam hari ini kami bersama-sama mengingatkan diri kami dan juga jamaah sekalian, karena sesungguhnya kematian pasti akan datang kepada kita. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi bagaimana kita mempersiapkan bekal kita untuk menuju kehidupan setelah kita hidup ini. Karena itulah nanti yang akan kita bawa, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita selama di dunia ini
puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, haji dan umrah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buruk-buruk mudah-mudahan bisa segera kita perbaiki, kita tinggalkan untuk tidak kita lakukan lagi. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Semakin panjang saya menyampaikan, semakin banyak kesalahan yang saya perbuat. Kita berdoa bersama-sama untuk almarhum almarhumah, terutama untuk ibu kami yang telah wafat pada minggu sepekan yang lalu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah beliau, juga dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadihnya wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.